Shalom teman-teman, dimanapun kita berada, kiranya kita diberkati Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua sekeluarga. Judul renungan kita pada hari ini, bagaimana kalau aku dibully? Apa bullying itu? Bullying mencakup lebih dari serangan fisik. Itu bisa juga mencakup hal-hal berikut. Serangan verbal. Cewek-cewek bisa kasar banget kalau ngomong. Kata Clay 20 tahun. Aku gak bakal lupa julukan mereka sama aku atau omongan mereka. Mereka bikin aku merasa gak berharga, gak diinginkan, dan enggak berguna, mending aku ditonjok sekalian. Mengkucilkan seseorang. Teman-teman sekolahku mulai jauhi aku, ujar Heli 18 tahun. Waktu makan siang, tempat dudukku sengaja dibuat kelihatan penuh supaya aku enggak bisa duduk sama mereka. Selama setahun, aku menangis dan makan sendirian. Cyberbullying, cuman dengan beberapa ketikan lewat komputer, kata Daniel 14 tahun. Reputasi seseorang atau bahkan hidupnya bisa hancur. Kayaknya berlebihan, tapi itu bisa terjadi. Cyberbullying juga mencakup mengirimkan foto atau SMS yang melakukan lewat ponsel. Mengapa ada orang yang suka membuli orang lain? Mereka sendiri pernah dibully. Anak muda bernama Antonio mengakui, dulu aku muak dan bosan dibully teman-temanku, jadi aku mulai membuli orang lain supaya bisa diterima. Kalau aku ingat-ingat, aku sadar itu nggak benar. Mereka punya anutan yang buruk. Seringkali anak muda yang suka membuli memperlakukan orang lain seperti mereka melihat orang tua, kakak, atau anggota keluarga mereka memperlakukan orang lain. Tulis Jay dalam bukunya. Mereka berlagak hebat, namun sebenarnya rendah diri. Anak-anak yang membuli berlagak hebat, dan itu menjadi topeng untuk menutupi kepedihan yang dalam dan perasaan minder. Tulis Barbara Coloroso dalam bukunya. Siapa yang kemungkinan besar jadi korbannya? Si penyendiri. Beberapa anak muda yang kurang pintar bergaul mengasingkan dirinya dari orang lain dan menjadi mangsa empuk para pembuli. Anak muda yang dianggap berbeda. Mereka menjadi sasaran pembuli lantaran penampilan, ras, agama mereka, atau bahkan karena punya keterbatasan. Apapun yang bisa dicemooh si pembuli. Anak muda yang kurang percaya diri. Para pembuli bisa mendeteksi orang yang berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Orang seperti ini seringkali adalah sasaran yang paling empuk karena ia kemungkinan besar tidak bakal membalas. Apa yang bisa kamu lakukan kalau dibully? Jangan bereaksi. Para pembuli ingin tahu apakah mereka sudah berhasil bikin kita jadi benci sama diri sendiri, kata wanita muda bernama Kelly. Kalau enggak bereaksi, mereka jadi malas. Alkitab berkata bahwa orang yang berhikmat tetap tenang sampai ke akhir. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jangan membalas. Pembalasan memperburuk masalah, bukan menyelesaikannya. Alkitab berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amsal 24 ayat 9. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Jangan dekati masalah. Sebisa mungkin hindari para pembuli dan situasi di mana bullying bisa timbul. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka.
Gunakan humor. Misalnya, jika si pembuli bilang kamu kelebihan berat badan, kamu bisa mengangkut bahu dan berkata, "Ya, nanti deh aku kurusin dikit." Pergi dari situ. Dia membuktikan kita dewasa dan lebih kuat dari orang yang pembuli kita, kata Nora, 19 tahun. Dengan diam kita menunjukkan pengendalian diri. Sifat yang enggak demikian si pembuli. Berupayalah untuk percaya diri. Para pembuli tahu kalau kita orang grogi, kata gadis bernama Rita. Dan mereka bisa pakai itu untuk menghancurkan seluruh kepercayaan diri kita. Beritahu seseorang. Menurut sebuah survei, lebih dari setengah korban bullying di internet tidak melaporkannya. Mungkin karena mereka malu, khususnya anak laki-laki, atau takut dibalas. Tetapi ingat, kalau kita tetap bungkam, para pembuli akan mungkin menjadi-jadi. Kalau kita tetap buka mulut, itu bisa jadi menjadi langkah pertama untuk menghentikan mimpi buruk itu. Coba berikan tanggapan yang tak terduga. Alkitab berkata, jawaban yang lemah lembut menjauhkan kemurkaan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah.